Di buku ini kelas 10 chapter 7 judulnya adalah Best Achievement, temanya adalah Talking Past Event sesuai dengan judul ya. Jadi ada dua tenses yang akan kita pelajari di chapter ini tentang simple past dan juga present perfect tense. So, ini part kedua, present perfect tense. Baiklah, langsung ke materi. Ini dia present perfect tense. Sebelumnya kita sudah membahas simple past ya. Kita masih belajar di materi Talking About Past Event di chapter 7 kelas 10. Hari ini kita akan membahas present perfect tense. Yang ini di timeline posisinya dia menunjuk ke sebuah titik di sebelah sini. Jika kita lihat ada timeline kecil berwarna merah yang sudah dimulai di waktu yang lampau, kemudian berujung di titik present perfect. Ini menunjukkan bahwa present perfect ini menyatakan atau mengungkapkan sebuah kejadian yang sudah selesai atau baru saja selesai. Present perfect, present sekarang, perfect bukan berarti sempurna ya. Perfect di sini berarti adalah selesai. Konteks waktu perfect berarti adalah selesai ya. Waktu yang sekarang dan sudah selesai, itu kata kuncinya, present perfect. Jika kita lihat di contoh kalimatnya, I have been to school. Saya baru saja berangkat ke sekolah atau sudah berangkat ke sekolah. Atau dengan kata lain sudah sampai di sekolah. Mungkin seperti itu ya. Kita coba lihat di selanjutnya biar lebih jelas. Berikutnya adalah fungsi-fungsi dari present perfect tense. Pertama, saat kita membicarakan sesuatu yang baru saja terjadi di masa lalu tapi tidak spesifik secara persis kapan waktunya terjadi. Mungkin karena kita tidak tahu atau tidak mau mengatakannya ya. Jadi tidak fokus kepada kapan waktu terjadi, yang jelas sudah terjadi. Contohnya adalah polisi sudah mendeklarasikan atau mengumumkan siapa pelakunya. Itu ya. Jadi tidak peduli kapan terjadinya, itu yang jelas bahwa polisi sudah mengumumkan siapa pelakunya. Yang kedua, untuk menyatakan kejadian yang baru-baru ini terjadi dengan konsekuensi kepada waktu di saat ini. Jadi sebuah kegiatan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, tapi kita lebih fokus kepada hasilnya atau efeknya. Contohnya adalah saya sudah menemukan buku yang kamu cari. Jadi sebelumnya ada kejadian atau kegiatan yang menyatakan bahwa sedang mencari buku, tapi kita tidak menyatakan itu, hanya saja langsung kepada efeknya bahwa bukunya sudah ditemukan. Next, menekankan kepada hasil. Ini lebih persisnya, ini benar-benar fokus kepada hasil ya. She has written 5 letters. Dia sudah menulis 5 surat. Jadi tidak disebutkan juga atau tidak peduli menulisnya itu kapan ya dan di mana dan seperti apa, hanya saja hasilnya bahwa suratnya sudah ditulis atau sudah siap dikirimkan ya. Kemudian yang terakhir, untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sudah terjadi sekali, tidak pernah atau beberapa kali sebelum momen diucapkan. Jadi kita menyatakan sesuatu itu pernah dilakukan atau tidak, atau berapa kali dilakukan, tetap di masa lalu ya. Contohnya seperti ini, I have never been to Australia. Saya tidak pernah ke Australia. I have never been ya, tidak pernah ke Australia. Jadi menyatakan sesuatu yang saya belum pernah melakukan itu. Atau kemudian, you has been to Australia 3 times. Bahwa kamu sudah pernah ke Australia 3 kali. Diungkapkannya sekarang, tapi kejadiannya sudah lewat atau sebelumnya ya. Ini adalah fungsi-fungsi dari present perfect tense. Selanjutnya, kita coba lihat contoh kalimatnya di sini ya. Is it possible to fall in love with someone you have only met once? Apakah mungkin kita jatuh cinta dengan seseorang yang baru sekali kita temui ya? Mungkin dalam artian cinta pada pandangan pertama. Ada yang percaya atau ada yang pernah merasakan? Sini debat sama saya ya. Kalau saya nggak percaya. Saya percaya bahwa cinta itu butuh proses. Tidak mungkin cinta langsung pada pandangan pertama. Itu namanya suka atau kagum ya. Kalau ada yang percaya, kita boleh berdebat ya. Yang saya percaya adalah cinta itu butuh proses, butuh waktu. Paham ya? Fokus. Kita sedang belajar ini. Oke, ini cukup panjang kalimatnya. Kita ambil yang pendeknya saja ya, yang sesuai dengan present perfect. You have only met once. Ini bisa nih ya. Dari sini saja. Yang pernah kamu temui sekali ya. Nah, di sini ada dua kata yang diberi tanda warna kuning ya, have dan juga meet. Have ini dari to be ya, atau to be dalam bentuk past.
Kemudian kalau met ini adalah verb ketiga ya. Jika kita lihat dari tabel kata kerja, met ini adalah seperti ini ya. Verb 1 adalah meet, E-nya 2 ya. Verb kedua met, verb ketiga atau past participle met juga. Kemudian verb ing, meeting ya. Artinya menemui atau bertemu lah. Menemui, pernah bertemu, ditemui, atau menemui atau pertemuan ya, bisa. Nah, untuk present perfect kita menggunakan verb yang ketiga atau yang ini nih. Kemudian to be-nya menggunakan to be past ya. Di sini menggunakan to be have. Nanti juga ada yang menggunakan has ya. Has atau have. Nanti saya jelaskan di bawah perbedaannya di mana. Nah, ini adalah contoh kalimat dari present perfect tense ya. Berarti bisa kita lihat bahwa present perfect tense itu dibangun atau dibentuk dari to be, have atau has ya, dan juga kata kerja bentuk ketiga. Selanjutnya adalah bentuk kalimat dari present perfect tense ya, atau boleh dibilang juga rumus, silahkan. Pattern ya, bentuk atau pola kalimat dari present perfect tense. Ada kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya seperti biasa. Lihat yang positif dulu. Di sini subject, auxiliary verb, have atau has, dan juga verb ketiga atau past participle. Subjeknya bebas apa saja ya. Kemudian kata kerja bantu dari to be-nya itu have atau has. Kata kerja utamanya menggunakan verb ketiga. Contohnya untuk I, we, you, dan they menggunakan have ya. Saya sudah menyelesaikan tugasnya atau tugas saya sudah selesai. Di sini kata kerja utamanya adalah done ya, dari kata do, did, kemudian done, doing ya. Ini verb 1, 2, 3 verb ing. Present perfect tense menggunakan verb ketiga ya. Contoh lain, he see it, subjeknya menggunakan has. Kemudian kata kerjanya bisa boleh pakai done ya, atau kata kerja lain di sini moved ya, atau move. Dari kata kerja move, moved pakai ed. Ini juga sama, moved juga sama moving atau berpindah, memindahkan ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa penggunaan have dan has tergantung dari subjeknya. Untuk subjek I, we, you, kemudian they menggunakan have. Sisanya he, she, dan it menggunakan has. Atau bisa juga menggunakan pronoun kata ganti yang lain, misalkan saya, we itu aku dan kamu, me and you, atau untuk yang singular ya, he, she, it, kecuali you bisa menggunakan nama orang juga, misalkan Dennis, atau menggunakan nama benda ya, bisa juga. Nah, ini adalah penggunaan auxiliary verb atau kata kerja bantu have atau has. Contoh yang lain untuk yang kalimat negatif, subject, auxiliary verb ya, have atau has sama, kemudian not dan juga verb ketiga sama ya. Yang menjadi kalimat negatif adalah adanya not ya. Ini adalah kata penyangkalan atau kata penolakan ya, makanya disebut sebagai kalimat negatif. Bukan berarti kalimat negatif adalah kalimat yang tidak baik, buruk atau jahat ya. Hanya mengandung kata penyangkalan. Dalam hal ini adalah not, bisa juga don't atau no ya. Itulah mengapa disebut kalimat negatif. Contohnya, you have not bought a new car. Kamu tidak membeli mobil baru ya. Jadi di sini ada kata not-nya. You, subject, auxiliary verb-nya sesuai dengan you adalah have, dan seterusnya. Contoh lain, the weather has not been warm lately. Akhir-akhir ini cuaca sedang tidak hangat, atau akhir-akhir ini cuaca sedang dingin, bisa seperti itu ya. Nah, di sini adalah the weather subjek dari it ya, menyatakan kata benda. Kemudian has not, ini hasn't disingkat. Been dari kata be ya, warm lately. Jadi hanya menyatakan bahwa akhir-akhir ini cuaca ini agak sedikit dingin gitu ya, atau warm lately, belum hangat, seperti itulah ya. Nah, kata been di sini berarti adalah menjadi ya. Dari verb 1 2 3-nya adalah misalkan be ya. Kemudian verb keduanya was atau were. Verb ketiganya adalah being ya. Been yang barusan. Dan terakhir adalah being ya. Artinya adalah menjadi ya, atau berubah lah, bisa saja seperti itu. Ini kan menyatakan kondisi cuaca ya. Cuacanya sedang tidak hangat akhir-akhir ini, atau dengan kata lain cuacanya sedang dingin akhir-akhir ini. Jadi been verb ketiga ya. Contoh lain untuk yang kalimat tanya, auxiliary verb didahulukan have atau has-nya, kemudian diikuti subjek dan juga verb ketiga. Have I love you? Pernahkah saya mencintaimu kan?
have auxiliary verb, subject, kemudian verb ketiga. Selanjutnya adalah who has gone to the bookstore. Ini bentuk kalimat tanya, ada who-nya ya, 5W1H. Jadi boleh ditambahkan kata tanya seperti who ya di depannya. Kemudian auxiliary verb, kata kerja bentuk ketiga, dan selanjutnya siapa yang sudah berangkat atau pergi ke toko buku. Nah, ini adalah pola kalimat, rumus kalimat atau bentuk kalimat dalam present perfect tense ya. Yang harus diperhatikan adalah penggunaan dari auxiliary verb seperti have atau has menyesuaikan dengan subjeknya apa saja. Kemudian kata kerja semuanya sama yang menggunakan verb ketiga, tidak ada perubahan seperti di simple past. Selanjutnya adalah bagaimana kita membentuk present perfect dari kata kerja ya. Kata-kata kerja nih, verbs ini kan bentuknya banyak ya. Ada yang kata kerja utama seperti yang ini. Ini adalah main verb. Kemudian yang ini adalah verb to be ya. Jadi ketika tidak ada kata kerja utama dalam sebuah kalimat, maka to be ini berperan sebagai kata kerja utama atau sebagai main verb. Oke, kita lihat di bagian ini, kita fokus ke bagian yang ditandai warna merah ini. Untuk kata kerja utama maupun kata kerja bantu bentuk ketiga ya. Di sini misalkan ada kata kerja dari yang beraturan ya, declare, declared sama yang tadi ya, declaring. Nah, kita menggunakan verb ketiga untuk present perfect tense. Begitupun dengan yang beraturan lain seperti join, joined, joined, joining, menggabungkan dan sebagainya ya. Untuk yang tidak beraturan seperti write, wrote, written, writing, menulis artinya ya. Kita menggunakan bentuk yang ketiga atau yang seen ya, dan lainnya. Nah, ketika menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu, ketika menyatakan tadi ya, ada, adalah, atau menjadi, kita menggunakan been ya. Atau menyatakan kepemilikan, mempunyai ya, kita menggunakan had. Dan juga melakukan do ya, menjadi done. Misalkan seperti ini ada kalimat I have had money misalkan ya. Saya pernah memiliki uang. Jadi jangan bingung ketika ada have dan had berdekatan seperti ini ya. Ini adalah menyatakan auxiliary verb dan juga menyatakan kata kerja utama dari yang to be ini ya. Karena to be ini bisa berarti dua fungsi. Tadi sebagai auxiliary ya, sebagai kata kerja bantu atau sebagai kata kerja utama, main verb ya, seperti itu. Nah, ini makanya saya kasih tanda warna merah di have sama has ya. Jadi ini untuk menyatakan auxiliary verb ketika menggunakan present perfect tense, kata kerja utama adalah yang had ini. Ketika menyatakan auxiliary verb kita menggunakan have atau has. Namun tidak boleh menggunakan am, is, are atau do dan does karena sudah diwakili langsung oleh been dan juga done ya. Nah, ini adalah kata kerja, jadi double nih, kata kerja yang membentuk present perfect tense atau menjadi ciri khas dari present perfect tense. Kemudian selanjutnya adalah unspecific time expression ya. Ekspresi atau ungkapan waktu yang tidak spesifik dalam menyatakan atau mengungkapkan kejadian present perfect tense seperti ever, never. Ini pernah, tidak pernah, sekali, dua kali, jutaan kali ya, banyak atau sering nih, many times, kadang-kadang, several times, beberapa waktu, sebelum, setelah, kemudian yet, not yet, yet again, yet to come. Ini hampir sama tapi beda sebetulnya. Yet sendiri berarti adalah namun ya. Not yet, belum. Yet again berarti adalah lagi ya atau sedang. Kalau yet to come ini berarti adalah belum datang. Padahal hampir mirip ya, depannya adalah yet semuanya gitu. Tapi yet sendiri berarti namun, not yet belum, yet again lagi, yet to come belum datang. Atau ungkapan lain seperti so far, sejauh ini, already, baru saja, just lately itu akhir-akhir ini ya, sama seperti tadi lah, akhir ini. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan kata-kata yang biasa digunakan untuk menyatakan present perfect tense. Namun tidak spesifik waktunya disebutkan jam berapa, hari apa. Kita gunakan penggantinya adalah ini ya. Oke, setelah ini apalagi ternyata sudah habis ya. Sedikit akan saya kasih konklusi atau rangkuman ya, review dari materi kita hari ini tentang present perfect tense. Yang pertama adalah present perfect tense dalam timeline posisinya ada di sini ya, di tengah-tengah, menyatakan sesuatu itu baru saja terjadi ya, di ujung timeline kecil yang warna merah ini. Present perfect.
waktu sekarang dan selesai. Ini perfect itu berarti selesai. Kemudian ini adalah fungsi-fungsinya ya, tadi ada 4. Yang pertama adalah menyatakan sesuatu yang sudah terjadi ya, akan tetapi tidak dinyatakan prosesnya seperti apa ya, mungkin karena tidak tahu atau tidak penting untuk dikatakan. Yang jelas bahwa kejadiannya sudah selesai seperti contoh ini. Yang kedua, menyatakan sesuatu kejadian yang baru-baru ini terjadi ya, dengan konsekuensi atau efeknya terjadi di waktu yang sekarang, seperti contoh saya baru menemukan bukunya ya, seperti ini. Yang ketiga, lebih menekankan kepada hasilnya ya, bukan kepada prosesnya atau waktu terjadinya kapan, tapi sudah selesai. Hasilnya adalah seperti di kalimat ini, suratnya sudah dibuat ya. Terakhir, menyatakan sebuah kejadian yang sudah pernah terjadi sekali, tidak pernah terjadi, atau beberapa kali terjadi sesaat sebelum momen itu diucapkan ya, menyatakan kegiatan yang pernah dilakukan atau tidak, berapa kali dan sebagainya, seperti kalimat ini. Saya tidak pernah ke Australia, atau kamu sudah pernah ke Australia sebanyak 3 kali ya. Tuh, untuk fungsi-fungsinya. Selanjutnya apalagi tadi ini contoh kalimat ya. Kita fokus kepada 2 kata ini ya yang diberi tanda have dan meet. Have ini menunjukkan auxiliary verb atau kata kerja bantu ya. Bisa juga menggunakan has menyesuaikan subjeknya nanti. Kemudian met adalah bentuk kata kerja yang ketiga ya, yang biasa juga digunakan sebagai kalimat pasif ya, atau passive voice. Nah, kemudian untuk melihat perubahan kata kerja bisa juga dilihat di bagian kata kerja seperti ini ya, verb 1, 2, 3 sampai dengan ke verb ing. Kemudian ini adalah bentuk umum ya, atau pola kalimat, rumus kalimat dari present perfect tense, positif, negatif, kalimat tanya secara keseluruhan untuk kata kerja sama verb ketiga ya, verb ketiga have dan has tadi menyesuaikan subjek. Perubahannya hanya di posisi auxiliary verb dan juga ada kata not yang di negatif. Dan selanjutnya ya, ini adalah kata kerja yang membentuk present perfect tense, baik itu kata kerja utama yang ini maupun to be yang ini ya. Oke, sepertinya itu dulu untuk materi present perfect tense. Itu berarti materi tentang talking about past event juga sudah selesai, karena hanya 2, simple past tense dan juga present perfect tense yang ini ya. Nah, jadi intinya adalah baik itu present perfect tense maupun simple past tense adalah kalimat-kalimat bentuk waktu yang biasa digunakan ketika kita dalam kehidupan sehari-hari menyatakan, membicarakan atau menceritakan kejadian di masa lalu. Kita kembali dulu ke kamera. Sudah di kamera ya? Oke, mudah-mudahan kalian paham. Saran saya diulang-ulang terus videonya, karena jarang sekali orang yang langsung paham, apalagi materi sebanyak ini, sepanjang ini ya, langsung mengerti dalam 1 kali nonton. Jadi saran terbaiknya adalah kalian tonton video ini bolak-balik berulang-ulang ya, sampai betul-betul paham. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Kritik dan saran pun akan saya terima dengan lapang dada ya. Terima kasih for watching this video. Saya Agus Gunawan, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.